Yang penting nggak itu kan, nggak pelangi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ABR Angkatan Body Repair. Pada sahabat yang berbahagia, alhamdulillah mobil Mazda CX-5 ini sudah selesai dalam proses pengecatan dengan putih mutiara atau siralik lembayung, sahabat. Siralik lembayung janda atau ungu. Nah, di sini penggunaan bahan, saya menggunakan bahan Spiceker HS, dan bagaimana cara pengaplikasian untuk siraliknya ini, karena siraliknya ini kalau enggak terbiasa tentunya agak repot ya sahabat, karena siralik ini kalau diaplikasikan tanpa warna yang tepat itu nanti akan efeknya menjadi lebih kuning sahabat. Jadi kita harus bisa memberikan formula antara cat putih dengan siraliknya. Kalau siraliknya memang sudah formula, sudah ready, siap pakai seperti itu sahabat. Tapi kalau untuk putihnya itu tergantung selera kita sahabat, atau selera customer ya, tentunya seperti itu. Nah, kalau untuk putihnya ini sesuai dengan putih warna originalnya sahabat. Jadi nggak dicampur-campur dengan bahan lainnya. Seperti kalau untuk mobil yang HR-V pada waktu itu warna putihnya putih natural atau putih tulang dimix dengan biru sedikit, kita aduk dan diaplikasikan siralik biru. Nah seperti itu. Jadi untuk siralik birunya itu nggak terlalu muncul, sama seperti ini, nggak terlalu muncul di siang hari seperti itu sahabat. Tetapi yang saya bandingkan antara siralik biru dengan siralik janda ini, ketika di compare itu memang lebih menyala ungunya sahabat, lebih menyala ungu ini dibandingkan dengan siralik biru seperti itu. Itu pengalaman yang sudah saya aplikasikan di sini. Padahal cara aplikasinya sama, kemudian takaran atau bahan yang digunakan juga sama, merek sama, dan habisnya juga sama-sama 1 liter sahabat. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara aplikasinya. Untuk aplikasi ini saya menggunakan siralik dengan 2 layer sahabat. Perbandingannya itu 3:1. Dan nah, 3:1 itu untuk thinnernya 3, siraliknya 1. Dan itu diaplikasikan secara double coat atau aplikasi tanpa jeda. Jadi langsung medium, kemudian medium lagi, langsung tanpa jeda seperti itu sahabat. Jadi tanpa menunggu jeda waktu. Beda dengan clear. Nah, untuk clear ini saya memakai HS. Nah, untuk clear HS ini saya akan menyentil sedikit atau menyinggung sedikit bahwa aplikasi clear ini yang saya pakai ini HS itu memang lebih slow sahabat dibandingkan dengan MS, apalagi LS. LS itu, kalau LS itu mayoritas atau kebanyakan itu rasionya itu 4:1, dan aplikasi itu biasanya tanpa jeda. Tetapi yang saya rasakan untuk kualitasnya sangat jauh banget, jauh dibandingkan dengan HS seperti itu sahabat. Karena untuk perbandingan 4:1 itu thinnernya pun harus 2 sahabat, minimal harus 2. Jadi clearnya 1 liter, hardenernya 1/4. Nah, untuk thinnernya setengah. Nah, itu thinnernya itu untuk apa sih sebenarnya? Thinnernya itu untuk melarutkan clear yang kental tadi sahabat, karena clearnya terlalu kental, jadi harus dibantu dengan thinner. Jadi disitulah akan terjadi pengenceran sahabat. Nah, setelah encer barulah kita aplikasi, dan aplikasinya itu kalau jedanya terlalu lama itu kering banget itu lapisan pertama seperti itu sahabat. Nah, kalau untuk MS medium solid itu jeda waktunya sedang. Tapi kalau untuk HS ini slow sahabat. Tetapi slownya itu juga dipengaruhi dari hardener. Contohnya clear yang HS tipe 8035 dengan hardener 3310 itu juga lebih cepat sahabat. Keringnya itu lebih cepat. Misalkan lapis pertama keringnya itu lebih cepat.
dibandingkan dengan hardener 3315. Itu akan lebih lambat dibandingkan 3310, dan akan lebih lambat lagi ketika kita memberikan hardener yang tipenya 3240 sahabat, yang VHS. Jadi yang berpengaruh itu adalah hardenernya sahabat. Nah, kesimpulannya adalah ketika kita mengaplikasikan clear, kita juga harus melihat clear yang kita gunakan sahabat. Kalau misalkan clear yang kita gunakan itu 3:1, berarti kita harus bisa melihat rasio tinernya sahabat, ataupun 2:1, 4:1, bahkan 1:1. Biasanya kalau 1:1 itu tanpa thinner, karena dia udah encer sahabat, air tinernya udah lebih banyak. Kalau untuk 2:1 itu maksimalnya di 25% sahabat. Kalau 3:1 berarti itu 20% atau 15% maksimal sahabat. Tetapi kalau untuk tapi yang 3:1 untuk khusus untuk yang VHS yang saya pakai itu maksimal hanya 5% malahan sahabat. Tetapi untuk brand-brand lain mungkin juga ada maksimalnya di 15%, seperti itu sahabat. Dan itu juga kita harus memikirkan spray gun yang kita gunakan sahabat. Kalau spray gun yang kita gunakan hanya misalkan spray gun yang nozzle-nya 0,8 misalkan, itu tinernya juga harus ditambahi. Yang saya jelaskan tadi, ketika kita menggunakan thinner itu spray gun-nya spray gun standar pengaplikasian sahabat, SNI lah sahabat, seperti itu. Nah, jadi untuk jeda waktunya itu juga kita harus melihat clear yang kita pakai tentunya sahabat. Nah, untuk lembayung ungu ini efeknya itu memang terlihat di malam hari sahabat, terkena pantulan lampu. Kalau untuk di siang hari itu kelihatan, tapi nggak kelihatan banget. Nah, kalau untuk yang siralik ungu biru tadi, kalau yang siralik biru pada mobil HR-V itu kalau siang sama sekali nggak kelihatan. Jadi kalau untuk warna ini atau warna yang lembayung biru dan ungu seperti ini sangat pas banget sahabat, sangat pas banget untuk dinikmati, karena warna-warna seperti itu nggak ngebosenin sahabat. Beda dengan warna bunglon. Kalau warna bunglon saya jamin 3 bulan udah bosen, karena pagi, siang, sore, malam warnanya itu terus, walaupun banyak variasinya, misalkan ada sampai 5 warna, 3 warna seperti itu, bahkan 7 warna, tetapi saya jamin itu bakalan cepet bosen. Tetapi kalau untuk warna yang hanya efek seperti ini, saya jamin sahabat nggak bakalan bosen, karena siang itu natural seperti halnya pada mobil umumnya, siraliknya standar. Tapi kalau malam ya itu seperti ini sahabat, efeknya sangat muncul dengan jelas. Nah, jadi kenapa customer memilih seperti ini, karena saya anjurkan supaya tidak cepat bosan. Kalau sampai bunglon, wassalam sahabat. Nah, setelah itu kita juga memodif atau mengcustom bempernya, bemper depan dan bemper belakang. Yang tadinya orian kita lepas, kita ganti dengan custom seperti yang ada di video. Terus peleknya juga diganti, maksudnya warnanya diganti, yang tadinya silver menjadi gunmetal. Gunmetal itu ya seperti ini sahabat, seperti apa namanya, abu-abunya gelap, tapi ada merah-merahnya sedikit gitu sahabat. Nah, jadi untuk ini masih orian, body kit yang samping-samping masih orian. Tetapi kalau untuk seat kit atau koper trisplang ini juga bawaan satu paket dengan customnya sahabat. Terus dibuat variasi seperti tutup spion, cover spion, terus handle ini dikasih variasi. Banyak sih variasi-variasi yang terpendam di dalam mobil ini, karena memang luar biasa untuk motifnya ini. Motif harian ini menurut saya juga habisnya luar biasa, karena pengecetan di sini aja udah mendekati 20 juta sahabat, seperti itu. Tapi ya mendekati sih. Kalau untuk lain-lain seperti lampu juga udah di custom,
ya semuanya juga udah oke lah sahabat. Nah ini adalah pengecetan full body luar mobil Mazda CX-5 yang sudah selesai alhamdulillah di sekitar 1 bulan sahabat. Pengerjaan 1 bulan ini alhamdulillah membuahkan hasil, dan customer juga sering nengok di sini atau melihat atau menjenguk mobil kesayangannya, katanya kangen setiap melihat ke sini ada prosesnya, dan saya lihat juga sumringah gitu sahabat. Mukanya muka senang gitu dengan adanya mobil yang sudah saya rehab sedemikian rupa sahabat. Karena pada waktu kesini itu memang kondisinya pada belang-belang, warnanya juga pudar seperti itu, jadi kita sterilkan kembali seperti itu sahabat. Nah mungkin itu saja tentang sedikit singgung tentang jeda waktu untuk clear. Itu juga baru seujung kuku yang saya bahas, belum semuanya. Dan aplikasi Siraliknya juga sudah saya jelaskan sedikit, tentang penggunaan clear juga sudah saya bahas, dan biayanya juga nggak jauh dari 20 juta juga sudah saya bahas. Nah mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan, semoga video saya bermanfaat untuk sahabat ABR. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kuli otomotif.